Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Ram MSC dalam RSM pada hari Minggu, Minggu biasa yang ke-10. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Kepada kita sekalian diberitahukan tentang dua perikop dari kisah Injil hari ini. Yang pertama adalah perikop Yesus dan Beelzebul, dan yang kedua adalah perikop Yesus dan sanak saudaranya. Kedua perikop ini masih berhubungan dengan reaksi dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Ya, ketika mereka sudah mendengar bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat penyembuhan, termasuk juga dia mengusir setan-setan. Bahkan dikatakan roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi Yesus justru melarang roh-roh jahat ini untuk memberitahu siapa dia. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dari Yerusalem datang ketika Yesus ada di sebuah rumah, ya, juga datang keluarga Yesus. Keluarga Yesus ini mereka datang hendak mengambil Yesus karena mereka menganggap bahwa dia sudah tidak waras lagi. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka katakan ia kerasukan Beelzebul. Nah, disinilah Yesus mau meluruskan, ya, bagaimana mungkin dia katakan, ya, bagaimana iblis dapat mengusir iblis, ya, dan kalau kerajaan terpecah-pecah maka kerajaan itu akan hancur. Yesus di sini dia menyampaikan kepada orang-orang banyak, ya, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dan Yesus berkata demikian karena mereka katakan Yesus kerasukan roh jahat. Saudara, Yesus yang kudus dari Allah justru harusnya, ya, penuh dengan Roh Kudus, tetapi disampaikan kesan yang sungguh sangat bertolak belakang. Dan pesan di sini sebetulnya untuk kita sekalian supaya tetap berada di dalam Yesus, tetap berada dalam keadaan rahmat. Di luar karunia Roh Kudus kita tidak mendapatkan keselamatan. Di luar Yesus Kristus, di luar kasih karunia itu kita tidak memperoleh keselamatan. Karena di dalam Dialah kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Dan ketika Yesus disampaikan bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dia katakan ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan firman Allah atau melaksanakan kehendak Allah. Merekalah saudaraku laki-laki, merekalah saudaraku perempuan, merekalah ibuku. Saudara, ibu Yesus adalah pelaksana rahmat karena ketaatannya pada kehendak Allah ketika dia mengandung dari Roh Kudus. Mari kita membuka hati bagi karya Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh diliputi kasih karunia Allah dan sungguh-sungguh hidup dalam kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, supaya kami tunduk sepenuhnya pada kuasa-Mu dan mendengarkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu, serta membuka hati kami bagi karya Roh Kudus-Mu. Semoga kami senantiasa terbuka terhadap Dikau dan senantiasa Engkau arahkan untuk melaksanakan kehendak-Mu sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.